wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rania Sasabila dengan NIM 222132011. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian dengan judul Motif dan Proses Kreatif dalam Seni Surrealis, Studi Psikoanalitik terhadap Peran Alam Bawah Sadar. Surrealisme lahir sebagai respons terhadap rasionalisme pasca Perang Dunia ke-1 dengan menekankan pentingnya alam bawah sadar sebagai sumber ekspresi dan artistik. Nah, untuk seni surrealisme tersendiri itu menjadi dasar pentingnya yang dimana atas pemikiran dari Freud dan Jung. Yang pertama, Freud. Nah, menurut beliau itu mimpi, hasrat, tertekan, dan simbol bawah sadar. Sedangkan menurut Jung, surrealisme itu ketidaksadaran kolektif dan arketipe. Lalu, teknik automatisme sebagai metode menggambar spontan juga belum banyak dieksplorasi secara mendalam, khususnya dalam konteks seni kontemporer. Dan penelitian ini hadir untuk mengisi celah. Yang pertama, motif dan proses kreatif dalam seni surrealis. Yang kedua, peran alam bawah sadar dalam membentuk simbol dan estetika visual. Dan yang ketiga, kajian terhadap karya Roby Dwi Antono sebagai representasi praktik surrealisme kontemporer di Indonesia. Untuk selanjutnya, adapun tujuan penelitiannya ada 3. Pertama, menjelaskan bagaimana konsep bawah sadar berperan dalam proses penciptaan karya seni serupa surrealis. 2. Menekankan teori psikoanalisis dalam menafsirkan simbol-simbol visual yang hadir dalam karya seni rupa. Dan yang 3, menunjukkan relevansi pendekatan ini dalam mengungkap makna tersembunyi dalam seni kontemporer. Pendekatan penelitiannya yaitu menggunakan kualitatif atau deskriptif. Dan teknik pengumpulan data mengumpulkan data melalui telaah literatur dari buku, jurnal, arsip, pameran, dan dokumentasi karya seni. Untuk sumber data dan penelitiannya, karya yang berjudul Ephemeral Roby Dwi Antono, saya mengambil karya beliau sebagai contoh dari penelitian ini. Dan teknik analisis datanya, interpretasi elemen visual dan simbolik karya seni menggunakan teori Freud 1900 dan Jung 1964. Oke, untuk hasil dan pembahasan, di sini saya merangkum dari penelitian ini. Pertama, pendekatan Jung. Menurut Jung itu apa sih seni surrealis itu? Konsep alam bawah sadar, kolektif, dan arketipe muncul sebagai simbol universal dalam seni surrealis. 2. Pendekatan Freud. Nah, menurut Freud ini berbeda dengan pendekatan Jung, yang dimana menurut Freud ini mimpi dan simbol sebagai cerminan keinginan tak sadar menggunakan mekanisme kondensasi dan perpindahan dalam penciptaan simbol visual. Lalu yang ketiga, teknik automatisme, teknik spontan tanpa kendali sadar yang mengakses alam bawah sadar untuk menghasilkan karya emosional dan psikis. Yang 4, perluas medium. Seni surrealis berkembang seni digital dan fotografi dengan manipulasi visual untuk mengekspresikan narasi psikis. Yang kita tahu biasanya surrealis itu kan ada di lukisan, yaitu patung, instalasi. Dan kelima, estetika ketidaksadaran. Seni surrealis menantang realitas konvensional, mengajak penikmat memahami makna simbolik dan psikoemosional di balik karya. Pada penelitian ini saya mengambil objek sebagai contoh, yaitu representasi dalam karya Roby Dwi Antono berjudul Ephemeral 2022 oleh Nfas 150 kali 100 cm. Pertama, bentuk tubuh, hewan, dan objek asing dalam karya Roby menciptakan kesan visual yang tidak logis, cerminan bawah sadar. Kedua, komposisi yang bertumpuk dan tidak wajar mengandung muatan simbolik dan psikis yang kuat. Yang ketiga, teknik visual menyerupai mimpi, tidak linear, tidak realitas, dan penuh distorsi. Nah, untuk kesimpulannya, ada 3 poin yang saya rangkum. Yang pertama, seni surrealis merupakan media ekspresif yang menggambarkan dinamika alam bawah sadar manusia. Kedua, teknik seperti automatisme dan simbolisme mimpi digunakan seniman untuk mengakses isi psikis yang tidak disadari. Dan yang terakhir, ketiga, pendekatan psikoanalisis Freud dan Jung membantu memahami simbol-simbol visual dalam karya surrealis sebagai representasi dari konflik batin, dorongan tersembunyi, dan ketegangan identitas.
Apa yang saya sampaikan hari ini mungkin hanya sepotong kecil dari apa yang bisa dieksplorasi lebih dalam, tapi semoga bisa menjadi awal dari diskusi dan pemikiran yang lebih luas. Saya Rania Salsabila, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.